Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kita untuk hidup di alam dunia ini. Allah masih memberikan kuota umur dan itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain juga kesehatan, kita masih bernapas dan berbagai nikmat yang lain yang jikalau kita hendak menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh hitungan angka manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada teladan kita, inspirator kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suaranya kedengaran gak ya? Kayak banyak backsoundnya ini. Insya Allah pada malam ini kita sudah masuk ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Kita sudah mengkaji bersama dan subhanallah, ternyata ketika setiap ayat kita kaji dan kita urai, begitu banyak pelajaran hikmah yang terpendam di dalamnya. Oleh karena itu, kenapa para ulama menghasilkan banyak sekali kitab tafsir? Karena ternyata Al-Quran itu merupakan sebuah lautan ilmu dan hikmah. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang dia membaca Al-Quran dan merenungi artinya, mendalami makna-maknanya dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, maka sungguh setiap ayat yang dia baca itu akan mengantarkannya kepada ketauhidan, akan mengantarkannya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, saya ingin mengisahkan tentang seorang ateis
Tahu Pak ateis? Ateis bukan artis, tapi A itu tidak, teis itu agama. Jadi ateis itu tidak beragama. Tapi ternyata seorang ateis ini, beliau adalah seorang dosen ternyata Pak. Dosen kan otomatis daya nalarnya tinggi, analisa akalnya itu tajam. Beliau adalah dosen matematika di Kansas University. Jadi seorang dosen, seorang yang pemikirannya tajam, ya, analisanya tajam, tapi memilih jalan hidup tanpa agama, yaitu dia ateis, tidak bertuhan. Kenapa ya? Kok bisa? Seorang yang cerdas, seorang yang intelek, tapi kok bisa ateis, enggak beragama? Beliau menyimpulkan dari beberapa renungannya, dari beberapa renungan dirinya itu. Yang pertama, kalaulah alam semesta ini memang ada Tuhan sebagai penciptanya, tidak mungkin ada bencana, tidak mungkin ada huru-hara, tidak mungkin ada sebuah malapetaka dalam kehidupan. Harusnya kalau Tuhan ada, katanya kehidupan itu harus lempeng-lempeng aja, penuh dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kalaulah Tuhan ini ada, katanya, dia beranggapan bahwa agama itu adalah seperti sihir, adalah seperti obat mungkin ya, obat bagi mereka manusia yang takut menghadapi kenyataan setelah istilahnya itu manusia takut menghadapi kematian. Maka untuk meredam rasa takut itu, maka mereka memeluk sebuah agama. Tuh. Dan ternyata dia yang ateis ini pada suatu hari kan ngajar, ngedosenin, disodorin tuh sama mahasiswanya, Pak dosen nih ada kitab suci umat Islam, Al-Quran. Ya namanya seorang intelek, pasti rasa ingin tahunya itu tinggi, rasa ingin membaca bukunya itu tinggi. Pada malam pertama dia baca, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab, ini adalah Al-Quran, la raiba, yang tidak ada keraguan, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia merenung, sejauh buku-buku yang dia baca belum ada statement yang begitu tegas dari penulisnya bahwa ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Jiwanya mulai meronta-ronta, jiwanya mulai tanda tanya, kok ada sebuah kitab suci yang benar-benar menjamin atau menantang siapapun yang ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hari pertama dia baca, hari keduanya dia baca lagi kitab suci Al-Quran. Dan karena ini adalah latar belakangnya seorang pemikir, seorang intelek, dia sudah punya pertanyaan-pertanyaan masalah ketuhanan. Dan ternyata ketika dia membaca satu lembar, dua lembar, ternyata pertanyaan yang ada di pikirannya itu kok terjawab di dalam Al-Quran. Ada jawabannya. Dia baca lagi dan baca lagi, dan ternyata ini yang kita harus pahami, ternyata Al-Quran ini banyak sekali mengandung keluar biasaan, mengandung kemukjizatan yang luar biasa bagi mereka
yang benar-benar mempergunakan akalnya secara maksimal mencari kebenaran, dapatlah petunjuk. Nah, kalau kita belum menemukan sebuah hikmah yang begitu besar di dalam Al-Quran, karena kita baru sebatas membaca Al-Quran, belum artinya, baru membaca. Nah, itu juga kebanyakan di bulan Ramadan kan, semangatnya itu tinggi. Ternyata bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran, yang mencurahkan akalnya untuk mencari kebenaran, ternyata dalam Al-Quran itu begitu banyak kebenaran, begitu banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bergelayut dalam otaknya, dalam hatinya. Dia menemukan jawabannya lagi tuh. Namanya Profesor Jeffrey Lang. Nah, si profesor ini pada malam berikutnya membaca lagi Al-Quran, dan ternyata dia menemukan sebuah ayat yang dimana ayat ini seolah-olah menyindirnya, karena dia adalah seorang yang ateis, yang tidak meyakini Tuhan. Dia membaca firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami, Allah, itu lebih dekat daripada ulat leher. Ini sebuah analogi, bukan berarti manusia bersatu dengan Tuhan, tidak. Tetapi ilmu Allah, pengetahuan Allah, kehadiran Allah itu begitu dekat dengan kita, lebih dekat daripada ulat leher. Dia merenung, selama ini aku menolak adanya Tuhan, atau mencari-cari mana sih sang pencipta alam semesta ini, siapa sih yang menciptakan bumi ini berotasi pada porosnya bulan dan matahari. Dia tidak menemukan. Ternyata sesuatu yang aku cari ternyata lebih dekat daripada ulat leher. Maka dia pun seolah-olah menemukan sebuah kebenaran yang mengguncang jiwanya. Dan pada malam-malam berikutnya dia mencoba untuk bersujud. Kan mahasiswanya tadi yang ngasih Al-Quran itu seorang muslim, dia melihat bagaimana ritual ibadahnya, dia mencoba untuk bersujud. Kalau kita sujud ya biasa sujud gitu ya, kalau lagi ngantuk sujudnya agak lebih lama gitu ya. Nah, profesor ini mencoba untuk bersujud, tetapi luar biasanya adalah ketika profesor ini yang ateis ini bersujud, ternyata dia menemukan sebuah pengalaman spiritual yang begitu dalam. Dia merasa jiwanya tidak kosong lagi. Jadi kan yang biasanya otak terus, hatinya itu kosong dari keimanan, hatinya itu hampa dari keimanan, sehingga ketika bersujud seolah-olah kesombongan dari kecerdasannya, keangkuhan dari intelektualitasnya seolah-olah buyar. Dia merasakan kehadiran Allah, dia merasakan begitu dekat dengan Allah, dan merasa tidak kesepian dalam hidupnya. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian profesor ini pun mengikrarkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau kita membaca lagi, banyak sekali para ilmuwan, intelek yang dia mengeksplorasi Al-Quran, mendalami Al-Quran, ternyata menemukan banyak kebenaran di dalam Al-Quran, dan akhirnya masuk Islam. Banyak, kalau diceritain bisa sampai subuh. Nah, kita kembali kepada pembahasan, kita melanjutkan itu sebagai sebuah stimulus untuk menyadarkan diri kita bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah peninggalan Rasulullah.
kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka secara logikanya harusnya ini berbanding lurus juga dengan sebuah dorongan hati kita untuk memperdalam Al-Quran, untuk merenungi makna-maknanya. Karena ketika kita cinta kepada sesuatu, contohnya kita cinta kepada istri kita, ya dulu waktu kita berusaha memperjuangkannya gitu kan, agar bersama dalam pernikahan, kan perjuangan kita bukan hanya sebatas mengucapkan sebuah perasaan cinta, tetapi butuh namanya sebuah pengorbanan. Nah, maka cinta kepada Allah dan Rasulnya harus ada sebuah perjuangan untuk membuktikan diri kita bahwa kita ingin termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina itu memiliki arti tunjukkanlah kami, dari kata hidayah yang artinya memberi petunjuk ke suatu jalan yang lurus. Yang dimaksud ayat ini bukan hanya sebatas memberi hidayah saja, yakni tidak ada hidayah irsyad. Jadi hidayah itu ada hidayah irsyad, ada keinginan kita untuk meminta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk memahami makna hidayah ini, kita urai satu-satu. Yang pertama adalah hidayah akal. Hidayah akal. Hidayah pertama adalah anugerah terbesar yang Allah sematkan atau berikan kepada manusia, ya, yaitu akal manusia, yang dimana akal ini membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengannya manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana petunjuk yang membawa kepada cahaya dan mana jalan kegelapan. Tanpa akal, manusia hanyalah jasad tanpa arah, seperti kapal tanpa kompas di tengah samudra. Hewan pun diberikan akal, tetapi akal hewan itu terbatas. Dari dulu istilahnya hewan, tawon, lebah membuat sarang di alam raya itu dari zaman jebot sampai zaman sekarang, ya, dari zaman Fir'aun sampai zaman sekarang, tetap aja bentuk sarangnya itu seperti itu. Tetapi manusia dengan anugerah akalnya, mereka mampu berinovasi, mereka mampu menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Karena manusia itu selain diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, manusia juga adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Nah, maka hidayah yang pertama itu adalah hidayah akal. Manusia diberikan sebuah akal untuk berpikir mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Nah, hal ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Bagaimana orang yang cerdas, orang yang berakal, tapi tanpa hidayah dalam hatinya, maka sungguh kecerdasannya itu akan sia-sia, bahkan bisa menzalimi banyak orang, ya.
Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang pencuri. Nah, kayaknya pencurinya itu intelek, kayak itu cerdas. Ketika pencuri ini mengambil barang curiannya, dan pada saat itu ketangkap, dan Umar bin Khattab itu hendak memotong tangannya. Dia berkata dan beralasan dengan akalnya. Nah, inilah pentingnya akal manusia itu dituntun oleh iman yang ada dalam hatinya. Karena ketika akalnya berfungsi tetapi iman dalam hatinya tidak ada, maka semuanya bisa diakal-akalin gitu ya. Laut bisa dijual gitu dan lain sebagainya. Itu kan analisa akal, di mana aturannya gitu kan. Bahkan jikalau sistemnya itu sudah jelas, sudah baku, tetapi ketika pemangku amanah jabatannya itu tidak amanah, ya bisa dipermainkan. Nah, di zaman Umar itu ada yang seorang pencuri, dia beralasan, saya mencuri ini karena sudah takdir. Ya kalau contohnya dipikir-pikir, ya takdir ya. Benar, karena udah takdir, gak mungkin kalau sudah tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, tapi ini adalah pola pikir yang salah. Ini adalah sebuah kecerdasan yang tanpa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab ini sangat cerdas dan bijak. Dia langsung memberikan hukuman kepada pencurinya. Aku memberikan hukuman ini juga adalah dengan takdir Allah. Intinya adalah bahwa akal manusia ini ketika dia difungsikan untuk mencari kebenaran, maka sungguh itu menjadi sebuah pemberian Allah yang luar biasa bagi umat manusia, sehingga akalnya juga bisa menentukan mana petunjuk yang benar, mana petunjuk yang salah. Dan para ilmuwan pun ya, yang masuk Islam, mereka menggunakan kecerdasan akalnya itu adalah untuk mencari kebenaran. Nah, selanjutnya bagaimana hidayah akal ini ya, bisa menuntun manusia untuk mencari jalan keselamatan ya. Kalau jalan keselamatan agama itu kan Rasulullah menegaskan, inni taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasuli. Sesungguhnya aku meninggalkan dua perkara yang dimana jikalau umat manusia berpegang teguh kepada keduanya, maka sungguh akan selamat, tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia ini. Kisah di zaman Umar bin Khattab ya, ketika beliau melakukan sebuah kunjungan ya. Beliau sebagai kepala pemerintahan pada saat itu berkunjung ke salah satu wilayah, ke negeri Syam, dan ternyata Umar bin Khattab ya berangkat ke wilayah Syam bersama para sahabatnya dan pasukannya. Ternyata di wilayah Syam ini sedang terjadi wabah, sedang terjadi sebuah penyakit ya. Mungkin zaman kita tuh waktu lagi rame-rame corona gitu kan, semua jalan ditutup ya, semua akses ditutup agar apa? Agar tidak melebar wabahnya itu. Nah, ternyata penyakit ini pernah ada di zaman Umar bin Khattab. Ketika sudah mau masuk wilayah negeri Syam ya, maka di sana Umar bermusyawarah ya dengan para sahabatnya. Ini gimana nih? Kita akan melakukan kunjungan ke negeri Syam, tetapi di negeri Syam ini sedang ada wabah taun, sedang ada wabah penyakit. Apa yang kita harus lakukan? Nah, dari sini kita mendapati bahwa Islam itu benar-benar agama yang dia itu benar-benar menggunakan akalnya itu secara maksimal
Jadi agama itu bukan hanya sebatas doktrin dalam Islam, tapi sungguh mempergunakan akal itu semaksimal mungkin untuk mendapat sebuah kemaslahatan. Diskusi itu Umar bin Khattab dengan para sahabatnya, udah kita kan niatnya mau melakukan sebuah kunjungan ke negeri Syam, udah masuk aja, istilahnya kalau bahasa kita udah tawakal aja, udah tawakal gitu kan. Ada yang memberikan sebuah pendapat seperti itu. Ada lagi sahabat, jangan, katanya jangan ke sana karena itu sedang wabah, itu akan memberikan sebuah kemadorotan atau bahaya kepada kita yang akan berkunjung ke sana. Akhirnya Umar bin Khattab pun memutuskan bahwa mereka tidak akan melakukan sebuah kunjungan ke negeri Syam yang sedang kena wabah. Dan Umar juga menginstruksikan masyarakat yang di sana tidak boleh keluar. Istilahnya itu dari sana kita banyak sekali pelajaran bahwa istilahnya itu tidak ada sebuah kunjungan atau orang yang di dalam itu keluar. Kenapa? Karena bisa menyebarkan virus. Akhirnya apa? Akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi melakukan sebuah kunjungan. Nah, inilah sebuah hidayah akal. Manusia dengan kecerdasan akalnya bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, terus terjadilah sebuah percakapan, sebuah dialog dengan sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebuah percakapan yang begitu dalam sekali maknanya. Wahai Amirul Mukminin, kalau bahasa kita presiden gitu. Engkau kan sudah berniat mau berkunjung ke negeri Syam. Apakah engkau ingin lari dari takdir Allah, katakan kan? Kata Ubaidah, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Nah, kalau kita diberikan pertanyaan gitu bingung kan? Lari dari takdir Allah. Berarti kan istilahnya itu keimanannya kurang, kayak kurang tawakal. Nah, maka terkadang kita itu antara keawaman kita yang dibalut dengan ketawakalan, kadang batasannya itu bias. Tapi kita menemukan bagaimana kita menggunakan akal kita yang merupakan anugerah dari Allah, itu bagaimana Umar bin Khattab melakukannya. Saya secara pribadi melihat sosok Umar bin Khattab itu luar biasa. Beliau itu kan sebelum masuk Islam adalah orang yang paling membenci kepada Islam. Dan kesan di kita itu agama itu kayak istilahnya itu doktrin, udah terima gitu. Tapi dari beberapa kisah Umar bin Khattab itu memberikan sebuah pelajaran bagaimana Umar ketika masuk Islam juga kan itu perenungan antara akal dan perenungan hati, sehingga membaca surat Toha direnungkan oleh beliau, masuk hati beliau, akhirnya masuk Islam. Dan inilah pola-pola masuk Islam inilah yang menggunakan kecerdasan inilah yang dilakukan oleh para ilmuwan yang mereka masuk Islam. Jadi ada sebuah ungkapan bahwa mereka orang-orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Jadi bukan hanya sebatas udah gabut gitu, nggak punya agama, biar ada di KTP masuk, enggak gitu, enggak sesederhana itu. Tapi mereka itu adalah orang yang benar-benar menggunakan akalnya, mengeksplorasi alam, mencari kebenaran, dan fenomena alam itu ditarik dengan firman Allah, sehingga mereka pun bersyahadat banyak sekali. Di antaranya adalah ilmuwan yang dia melihat keanehan di alam. Wah, ini ada laut ya, kok laut bisa ada dua warna gitu, yang satu agak coklat, yang satu agak bening, kok nggak nyatu gitu ya. Kalau kita nyeduh kopi terus susu, akhirnya apa Pak? Jadi warnanya jadi apa? Jadi kopi susu kan, jadi coklat gitu. Enggak dituangin, oh ini susu, ini kopi, enggak istilahnya enggak terpisah. Nah, tapi lautan yang luas kok bisa enggak nyatu? Ternyata dilihat Al-Qur'an, wah kok ada ya
ini siapa ini orang yang mengatakan ini? Padahal di zaman 1500 tahun yang lalu belum ada penelitian yang dalam, tapi di dalam Al-Quran ada, masuk Islam. Nah itulah diantara contoh-contohnya. Nah dari pribadi Umar bin Khattab lah kita menemukan bagaimana hidayah akal itu benar-benar terwujud. Umar mengatakan, kita akan berpaling dari takdir Allah yang satu kepada takdir yang lain. Jadi Masya Allah, jadi Allah sudah ada dalam istilahnya itu, Allah sudah tahu bagaimana takdir seseorang, tetapi dengan hidayah akal kita bisa memilih mana jalan yang memberikan kebaikan, mana jalan yang memberikan keburukan. Nah selanjutnya adalah hidayah al-hawas atau petunjuk indera. Panca indera kok bisa masuk ke dalam contoh hidayah? Nah ini Allah menghadiahkan manusia itu mata, telinga, dan hati sebagai pintu masuk ilmu. Karena diri seseorang itu kualitasnya, keilmuannya mungkin gak Pak kalau dia gak bisa baca, kalau dia apa istilahnya itu gak bisa dengar, mungkin gak ilmu itu masuk? Tidak mungkin. Maka disinilah panca indera itu masuk sebagai referensi keilmuan kita. Kita datang ke majelis ilmu menjemput hidayah irsyad, petunjuk Allah, ya pasti dengan panca indera kita, telinga kita, penglihatan kita, hati kita. Nah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun sedikit pun ya. Pas brojol nggak ada kan bayi yang bisa ngomong langsung baca ikro gitu, nggak ada bayi yang bisa jawab 1 kali 1 sama dengan 1, belum ada pengetahuan sedikit pun. Nah ini menariknya, wa ja'ala lakum sam'a, dan menjadikan kalian pendengaran. Kenapa? Dalam ayat ini Allah mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Ternyata, nah ini juga nih kita menemukan kebenaran Al-Quran ini melalui sains modern. Ternyata fungsi panca indera yang paling pertama berfungsi itu, walaupun sedang di alam rahim kitanya itu, ternyata adalah pendengaran. Ternyata adalah pendengaran yang pertama kali berfungsi seorang bayi ketika di dalam rahim ibunya. Nah, makanya kalau ditarik dalam budaya barat, mereka itu ketika seorang seorang istri hamil, yang didengar apa Pak? Musik klasik kan? Didengarkan untuk apa? Katanya untuk menstimulus kecerdasannya. Sebenarnya ini ada hubungannya. Bagaimana ternyata pendengaran yang paling pertama berfungsi di rahim ibu itu selaras dengan firman Allah. Allah menjadikan pendengaran yang pertama kali. Tapi kalau dalam Islam itu maka di setelah murotal, dibiasakan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ternyata ini yang luar biasanya, ternyata kondisi perasaan seorang ibu itu sangat nyambung dengan kejiwaan bayi yang dikandungnya walaupun masih dalam keadaan di dalam rahim. Dan ternyata seorang ibu yang hatinya lagi hancur, yang hatinya lagi tidak baik-baik saja dengan suaminya, ternyata itu akan mengakibatkan efeknya itu kepada bayinya. Nah,
Maka ini menjadi sebuah hal yang penting, bagaimana ternyata mensolehkan anak itu diawali bahkan sejak dalam kandungan. Maka dalam Islam itu dianjurkan seorang ibu itu senantiasa membaca Al-Quran ketika dalam posisi hamilnya, dan memberikan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ini menjadi sebuah poin penting, bagaimana ternyata ada penelitian juga. Ada seorang ilmuwan, yang namanya ilmuwan ya pasti neliti terus. Ada tanaman, jadi tanaman itu senantiasa disetel musik-musik apa yang berbau-bau metal gitu, rock gitu, sampai loncat-loncat potnya. Ada yang dibacakan Al-Quran. Ternyata bukan hanya kepada manusia ngaruhnya itu, ternyata kepada tumbuhan pun itu penelitian kok beda. Yang disetel musik-musik yang apa ya, yang keras gitu, yang metal, itu cenderung jadi malah seperti layu dan mau mati. Tetapi yang dibacakan ayat Al-Quran ini beda pertumbuhannya. Mungkin kalau secara saintifik kok bisa gitu, tetapi kalau dilihat dari sudut pandang agama luar biasa. Bahkan ternyata di sebuah pesantren ada istilahnya itu pohon-pohon mangga. Itu kan senantiasa santri-santrinya membaca Al-Quran. Ternyata itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, ternyata bukan hanya ke manusia, bahkan sampai ke tumbuhan. Atau bahkan kalau ada istilahnya itu yang kena sihir dan lainnya, baca ayat-ayat ruqyah gitu kan, pasti berasa berbeda ke badannya. Itu kan ada yang kesurupan, kerasukan, aing maung gitu. Istilahnya itu ayat suci Al-Quran bagaimana ternyata bisa memberikan sebuah kemujizatan yang luar biasa dari bacaan Al-Quran tersebut. Bahkan salah seorang sahabat dalam sebuah perjalanan di suatu kaum, dan ternyata kepala sukunya itu lagi sakit, terus dia memberikan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan kepala sukunya nanti dikasih istilahnya itu gembala domba yang banyak. Akhirnya sahabat Rasulullah tadi membacakan surat Al-Fatihah dan qadarullah, ya, kepala sukunya itu sampai sembuh, dan diberikanlah beberapa puluh domba. Nah, ini menjadi sebuah poin penting juga, bagaimana ternyata Al-Quran itu syifaun, sebagai obat, bukan hanya obat jiwa, tetapi ternyata dari hal-hal yang berbau sihir pun Al-Quran bisa memberikan sebuah kemujizatan yang luar biasa. Nah, inilah petunjuk panca indera. Nah, selanjutnya hidayah din, irsyad atau petunjuk agama. Nah, ini hidayah akal, hidayah panca indera, hidayah petunjuk atau hidayah agama ini manusia masih bisa mengusahakan hidayah ini. Kenapa? Karena sifatnya adalah penerang dan penjelas. Nah, maka Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab suci agar manusia tidak tersesat tanpa syariat. Manusia hanyalah pengembara dalam padang pasir yang luas tanpa petunjuk kehidupannya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, maka petunjuk inilah yang ada dalam diri para nabi, rasul, para alim, para ulama. Nah, maka untuk menjemput hidayah irsyad, untuk menyambut hidayah agama ini, manusia masih bisa mengusahakannya. Datang ke majelis ilmu, atau istilahnya di rumah mendengarkan ceramah dari YouTube dan lain sebagainya, untuk memberikan insight, untuk memberikan sebuah pencerahan untuk jiwa dan pikirannya. Ini masih bisa diusahakan.
Ya, kenapa? Karena petunjuk inilah yang menjadi tangga-tangga menuju hidayah taufik. Nah, kalau hidayah taufik, ya, yang keempat itu petunjuk yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti istilahnya itu manusia diam saja tanpa ikhtiar menjemput petunjuk agama tadi, yang dimana bahkan Rasulullah memberikan motivasi untuk mereka yang menghadiri majelis ilmu, ya, ma iztama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah seseorang dia datang ke majelis ilmu kecuali Allah berikan sebuah ketenangan jiwa, malaikat turun untuk memberikan rahmatnya, bahkan wa dzakarallahu fi man indahu, bahkan Allah menyebut mereka yang konsisten dalam majelis ilmu. Karena itu kan intinya kita butuh sebuah pencerahan jiwa, butuh sebuah petunjuk. Dia berusaha untuk melangkahkan kaki, dia berusaha istilahnya untuk menghadiri majelis ilmu, walaupun kadang kesemutan gitu, diusahakan gitu ya. Nah, ini sebagai ikhtiar untuk mendatangkan hidayah, yang dimana hidayah ini adalah otoritas Allah, yaitu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik inilah hidayah yang tertinggi, ya. Jadi Allah dan Rasulnya memberikan motivasi untuk mendatangi majelis ilmu. Allah menyebut nama-nama siapa saja yang senantiasa hadir ke majelis ilmu, yang senantiasa hadir, ya, membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya. Allah akan sebut namanya di alam malaikat. Nah, itu berarti sebagai sebuah jembatan, sebagai sebuah ikhtiar kita menjemput hidayah taufik. Nah, hidayah taufik ini Allah jelaskan dalam surat Al-Qasas. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nah, ini teguran, ya, sebuah pemberitahuan kepada Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah. Nah, jadi Rasulullah itu hanya sebatas memberikan hidayah irsyad, hidayah petunjuk, hidayah yang berupa pelajaran agama. Nah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kecuali hidayah al-irsyad tadi, ya. Maka Nabi Muhammad itu tidak mampu memberikan hidayah taufik, ya, dalam hal ini kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Apa contoh hidayah taufik? Contoh hidayah taufik itu adalah cerita bagaimana Nabi Muhammad itu kan selama berdakwah, baik ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi, terus dakwah secara terang-terangan, itu kan mengalami sebuah teror yang luar biasa. Bagaimana para sahabatnya mengalami sebuah kezaliman, bahkan sampai ada yang mengorbankan nyawanya. Nah, Abu Thalib inilah yang menjadi pembela Rasulullah, tapi sayang, membela Rasulullah, membela dakwah Islam, tapi tidak syahadat, kan sayang banget. Berarti ini pelajaran juga bahwa sebaik apapun manusia di mata Allah, tetapi ketika tidak bersyahadat, maka sungguh tidak diterima kebaikannya. Innalladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan memberikan kemanfaatan hartanya, keturunannya, anaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti poinnya adalah
kita berislam, kita beriman itu adalah anugerah yang besar. Kenapa? Karena bisa jadi amalan-amalan kita yang sedikit, tapi karena keimanan dan keislaman kita itu menjadi besar. Makanya Abdullah ibnu Mubarak mengatakan amalan-amalan yang besar di hadapan manusia bisa hilang pahalanya di sisi Allah karena ikhlasnya, karena imannya tidak ada. Tapi sebaliknya, amalan-amalan yang kecil bisa besar pahalanya di sisi Allah karena keikhlasannya, karena imannya. Ternyata iman itu luar biasa. Dan Rasulullah juga sangat bersedih ketika Rasulullah upaya terakhirnya untuk sang paman agar bersyahadat ketika di akhir hayatnya. Ini pamannya itu dalam hatinya meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar, jalan keselamatan. Cuma ternyata ini poin berharganya, hidayah itu perlu dijemput, hidayah itu perlu digenggam. Karena bukan hanya sebatas tahu, tapi penting rasa tahu itu untuk benar-benar digenggam erat-erat sampai akhir hayat. Dan sayangnya yang membuat Rasulullah sedih adalah ketika Rasulullah berbisik kepada sang paman, wahai pamanku, kul la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ayo ini mumpung batas waktu terakhir nih, kuota umurnya udah mau habis ya, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan benar-benar membelamu di hadapan Allah di akhirat kelak dengan ucapan yang singkat ini. Tapi itulah tadi bagaimana pengetahuan Abu Thalib tentang kebenaran Islam itu tidak dijemput dengan ikrar syahadat. Akhirnya beliau termasuk orang-orang yang tadi tidak mengikrarkan syahadat di akhir hayat kehidupannya. Nah inilah hidayah yang puncaknya, yaitu hidayah taufik. Jadi hidayah-hidayah yang menjadi tangganya, hidayah akal, hidayah hawas atau panca indera, hidayah irsyad agama perlu kita tapaki satu-satu, perlu kita jemput agar kita menjemput hidayah taufik. Dan kita berusaha agar hidayah taufik ini, hidayah keimanan ini tetap menyala dalam dada kita, dalam relung-relung jiwa kita sampai akhir hayat menjemput kita. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita termasuk golongan mereka yang Allah berikan hidayah taufik kepada kita, keturunan kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan kita mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.